Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihata ila ruhi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa li jiranina wa li ashabina wa liman ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila muallifi hadzal kitab al-qutbur rabbani wal faqihus samadani at-qutbul irsyad wa ghazza'ibat wal bilad Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad sahib ratib wa usulihi wa furu'ihi, antum a'lamu bi asma'ihim bitilkan niyah wa bi khalisin niyah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa wal mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh barakah dan penuh keagungan di maghrib hari ini. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan yang paling utama tentu ialah nikmat iman, takwa dan juga istiqomah. Maka oleh sebab itu mari sama-sama kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Bapak-bapak gimana, jamaah semua sehat? Alhamdulillah. Santri gimana, santri sehat? Dapat MBG udah? Alhamdulillah. Kita lanjut ngaji kita masih dengan kitab yang sama, yaitu Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad. Sudah sampai halaman 58. Benar ya? Benar? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin, ila an qala wa min adabil muzakki, dan di antara adab-adab orang yang memberi zakat, apa namanya, donatur, apa namanya, pemberi zakat. Kalau pemberi zakat namanya muzakki, penerima zakat namanya mustahiq, ya. Allati yang tuta'akkadu alaihi, yang dikuatkan itu adab-adab, ditekankan sekali itu adab-adab alaihi, atasnya si muzaki. Harus ada, kalau bahasa kita tuh harus kudu wajib ada. Mesti kudu wajib ada. Gak boleh gak ada, ini mesti ada. Apa yang pertama? Ayyakuna thayyiban nafsi bi ikhrajis zakati. Yang pertama, kalau kita pengen jadi pemberi kebaikan sama orang lain, syarat yang pertama adalah, adab yang pertama adalah thayyiban nafsi, mesti bersih jiwanya, dirinya mesti bagus, hatinya mesti cakep. Saat ikhraji zakat, dia mengeluarkan zakat. Bagaimana thayyiban nafsi itu dalam aspek kehidupan sosial?
farhan masrura, senang dan gembira. Kalau lagi ngasih sesuatu sama orang lain, jangan cemberut. Duh, lihat sapi gede banget. Ini bab zakat, tapi kan nyambung ya, kan ngasih sesuatu kan. Ini jangan disesali Pak. Aduh 3 juta. Berapa patungan kita? Berapa patungan? Satunya berapa patungan? Patungannya berapa berarti kalau 7? 3.500.000. Dia mikir gini, enak 3.500.000 dipakai buat jalan-jalan mah katanya. Buat kesenangan mah, buat keluarga mah, makan-makan. Jangan sampai berpikir ketika kita memberi sesuatu, uang kita langsung habis, tidak Allah kasih kesan ke kita. Kita yakini bahwa ketika saat kita memberikan sesuatu sama orang lain, lalu hati kita senang, nanti kita dapat effort lebih dari Allah dan tentunya ditampakkan langsung oleh hambanya Allah. Bapak pernah ngira gak kata-kata sepele kayak gini, Masya Allah Pak Ustadz, jazakumullah khairan jaza, sudah nyumbang di musola Al-Hidayah, ya Allah barokah hidup Ustadz. Kayak sepele doanya. Tapi mungkin Pak, suksesnya kita hari ini bukan karena kerja keras kita, hati-hati tuh. Mungkin karena doa-doa dari mulut orang kecil yang kita nggak sadar, malah bikin hidup kita itu makin terarah dan nyaman. Berapa banyak orang hari ini merasa pede, dapat sesuatu, kesenangan hari ini luar biasa dia merasa pede. Ini kan gara-gara usaha aneh. Ini kan gara-gara ya emang kerja keras aneh. Enggak, belum tentu. Belum tentu Allah kasih justru gara-gara ibadah kita. Mungkin aja dari mulut-mulut doa orang lain. Bapak jangan tidak meminta doa sama orang yang datang ke rumah minta-minta. Aneh mah sering banget. Kalau ada siapa aja yang datang ke rumah contohnya datang ke rumah. Kita kasih duit goceng kah, 10.000 kah umpama. Terus Bu doain Bu, doain anak saya lagi sakit. Iya Den, iya mudah-mudahan sehat anaknya. Kita nggak tahu, kita bukan berarti suzon nama itu orang. Ini kayak ini mah penipu aja. Enggak, jangan kayak gitu. Kita nggak tahu. Kita nggak bakal tahu dari mulut mana doa itu bakal dikabul sama Allah. Makanya harus farhan masruro. Ketika ngasih sesuatu sama orang lain, landasannya mesti senang dan gembira. Karena ada uang kita dikasih untuk orang lain. Senang. Justru kita jangan nggak senang. Sedekah mulu gua. Sedekah mulu kayak kagak. Nggak boleh gitu. Mustabsyiran mumtinan lil mustahiqi biqabuli zakatihi minhu. Mustabsyiran, dia mesti harus merasa dapat hal gembira hari itu. Dia terpilih oleh Allah, dia dipilih oleh Allah menjadi penderma, menjadi donatu hari itu untuk orang lain. Menjadi muhsinin, orang-orang yang bisa berbagi kebaikan untuk orang lain. Itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Kalau kita baca kitab Hadis Sahabat, bagaimana mereka tuh berjuang mengorbankan uang mereka, berjuang agar adalah satu hari ini saya mesti sedekah, siapa kayak pokoknya. Sampai-sampai itu sahabat Nabi itu nyari, ada yang mau terima sedekah dari saya enggak? Nyari. Padahal mereka itu bukan kebanyakan orang kaya, enggak. Tapi jangan sampai hari itu tidak ada sesuatu yang jadi sarana untuk menolong hamba Allah yang lain. Itu enggak pernah kosong, absen dari kebaikan. Enggak pernah kosong, absen daripada memberi sama orang lain. Senang hatinya dipilih sama Allah, mustabsyir. Mumtinan, dia jadi orang yang matan. Matan itu apa ya bahasa kita ya? Mana itu orang yang senang dikasih amanah. Dikasih amanah. Kan gak mungkin tiba-tiba ujung-ujung, bukan gak mungkin sih. Semua perkara kalau dikasih ke Allah masih mungkin. Maksudnya cara berbuat baiknya Allah, itu diantaranya adalah Allah kirimkan orang baik sama kita. Kita doa nih, ya Allah beri saya rizki ya Allah yang banyak ya Allah, yang halal. Ujuk-ujuk datang orang ke kita ngasih duit aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, ngasih aja tuh duit. Cerita dikit Pak Wow ya.
Memang Pak, keajaiban dari Allah tuh mesti dipancing. Mesti dipancing Pak. Nggak boleh nggak dipancing, mesti dipancing. Saya waktu itu awal pagi, saya ini kayak ngadu nasib sama Quran. Saya bukalah Quran. Quran itu surat Al-Baqarah. Kalau nggak salah ayat 83, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya. Tentang di mana berbuat bakti sama orang tua. Saya punya kebiasaan Pak, setiap awal bulan itu uang itu saya sisihkan, saya bagi 4. Ya, bagi ke orang tua. Bagi dan mertua. Nah, orang tua 2, mertua 2. Saya udah nanya istri, ini semua udah kebagian awal bulan. Udah Bu, alhamdulillah. Oh. Tapi kenapa ya pagi ini kayak kepikiran aja. Ada gak yang belum dikasih jatahnya gitu sama saya gitu. Kepikiran lah. Nah, ini mohon maaf. Saya punya mertua. Ini 2. Tapi kan ibu saya juga ya. Tapi kan ibu saya juga. Walaupun apa sama beliau. Kata istri gini, wih, satu lagi belum dikasih. Si ibu katanya, oh astagfirullahaladzim, iya ya. Udah deh, bismillah deh, gitu. Telepon nah, Bu, sehat, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah Bu. Ibu, mohon maaf Bu, bisa kirim nomor rekening ya? Buat apa? Gak tahu keingetan aja sama ibu. Nah, tadi saya baca Quran soalnya, pas lempengan soal Baqarah. Ya mohon maaf ya. Ini ibu nggak minta ya? Enggak. Ini mah inisiatif Samsul aja. Kita kirimlah uang. Ini jujur ya, saya kirim uang cuma 100.000, ya nggak gede lah. Nah, saya 100.000. Ternyata hilang sinyal buffering. Duitnya dikirim, tapi nggak ada pemberitahuan notif. Dapat lagi tuh Pak Nandi sinyal. Alhamdulillah. Anehnya, ini aneh luar biasa. Itu kan saya ngirim duit transfer ke orang tua pakai BSI. Ternyata keluar notifnya BCA. Apa BCA? Keluar notifnya. Belum sampai ini duit, BCA udah muncul. Gara-gara buffering nih. Ada orang ngirim uang demi Allah 1 juta ke saya. Itu hitungannya 1 detik itu. 1 juta ini, ngirim ke saya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ngirim aja nih orang. Bentar, ini BCA nih. Perasaan BSI deh ngirimnya. Saya cek notif BSI, pengeluaran, ada. Saya bilang ke ibu, Bu, masuk gak Bu? Masuk, alhamdulillah. Ya Allah. Kan ada namanya tuh, nama pengirim di BCA. Saya tahu nih orang siapa. Adalah Pak Haji, jamaah kita di Asalam namanya. Masih Asalam di Cibinong. Pak Haji, mohon maaf. Ini salah ngirim apa gimana? Maksudnya Pak Ustadz? Iya ini ada notif nama Pak Haji ke saya. Oh iya Ustadz, itu saya ngirim langsung ke Ustadz. Gak tahu kepikiran aja sama Ustadz. Saya lagi olahraga katanya, lagi jogging. Lagi jogging ngasoh. Tiba-tiba kepikiran Ustadz Samsul katanya. Aneh ini, aneh bin ajaib. Demi Allah gak bohongin. Urutannya 1 detik loh. Bahkan duit itu belum nyampe. Allah balas 1 juta. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalia. Orang yang datang sama saya nih, pakai 1 pahala, 1 kerjaan, 1 ibadah, saya gaji dia 10 kali lipat. Ini percaya nggak percaya Pak ya? Emang mesti diuji Pak. Bener gak sih nih? Bener gak nih maunya Allah kayak gini? Coba deh, iseng aja gitu. Coba aja iseng gitu. Bener aja, ya Allah Robbi. Dekat ya ini. Coba saya kirim 1 juta tadi. Muncul setan di kepala. Lumayan 10 juta. Nah, ini kan satu gambaran. Dalam ibadah itu bukan berarti kita nantangin Allah, enggak. Kita nggak nantangin Allah. Tapi saat Allah itu berbicara, tenang, saya atur rezeki kamu. Tenang, saya atur pola hidup kamu, gitu kan. Itu kita mesti nantangin diri kita. Bener gak nih maksudnya Allah tuh kayak gini? Itu ada Pak. Namanya The Living Quran. Itu bukan promosi, bukan.
Itu cara dimana kita pengen dekat sama Allah tapi ngundi nasi pakai Quran. Kita setiap pagi buka Quran. Kalau guru ngajar, ayat tentang poligami, ayat tentang ini, nah umpama tuh. Nah kita cek itu maksudnya apa. Nah, kalau nggak paham tanya guru. Nah, kalau nggak paham kita, nah, tadi saya baca Quran lempengan ayat ini maksudnya apa ya? Nah, boleh tanya guru. Kita tanya sama diri kita, Allah enggak boleh gini Pak. Kalau kita belajar tauhid, ya itu nggak mungkin ada apapun yang bergerak di bumi ini dan di langit atas sana, melainkan atas izin Allah. Ini jari kita nunjuk satu ayat ini pasti atas arahan dari Allah. Coba pelan-pelan aja. Kita pengen ngundi nasib kita nih pagi, mau ngapain bingung, nggak ada yang arahin. Coba deh buka Quran pagi-pagi aja. Tes aja tes. Pagi ini Allah tuh nyuruh apa sih? Ngapain kita? Coba cek aja. Nggak usah jauh-jauh, buka Quran aja. Namanya ngundi nasib pakai Quran. Boleh nggak sih? Ya boleh. Bukan judi dong Ustaz. Bukan judi itu mah. Itu kita lagi mengarahkan diri kita ini ke Quran. Ini salah satu sarana dan caranya adalah seperti itu kondisinya. Nah, pada saat yang keluar ada ayat berbagi, apalagi berbaginya, berbuat baktinya sama orang tua. Wah, udahlah langsung kepikiran langsung orang tua kita. Nah, itu salah satu hal yang bikin kita senang. Halaman berapa tadi lupa? Hah? Berapa? 58. Nah, 58 hilang halamannya. Oke, lanjut Pak. Mana tuh? Wa ghairu malin alaihi biha. Dan bukan orang yang ngebangkit-bangkitin alaihi atas dirinya biha dengannya itu zakat. Fa innal manna, maka sungguhnya membangkit-bangkitkan bisodakoti dengan sedekah, ya, muhbitun li thawabi, dapat mencabut, menghapus pahala zakat. Bangkit-bangkit ini Pak. Nanti kalau pengumpulan sedekah, zakat dan infak untuk masjid atau musola, sebut namanya pertama dan paling gede suaranya. Itu namanya manna, bahasa manna. Beramal sedekah tapi pengen disebut. Gitu. Sebut namanya nih ya, Kiai Haji Samsul Arifin LCMA PhD. Sekalian tuh. Karena emang gak ada semua itu. Sebut yang gede, paling pertama. Ada orang hari ini Pak Ustadz nyumbang 10 Asia nomor pertama itu. Sebut nama saya. Sebut. Alhamdulillah yang menyumbang untuk musola Al-Hidayah Kiai Haji Samsul Arifin umpama gitu. Dengan nominal 10 juta. Ingat Pak, berapa Pak? 10 juta. Sampai diulang-ulang. Itu bahasa Arabnya mana? Bangkit-bangkitin nama dia supaya terkenal, dia sampai disebut sebagai ahli zakat gitu, ahli sedekah. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Kalau perlu dah nggak usah disebut nama deh, hamba Allah, mama. Nggak sebut nama, sebut aja nama tapi kita nggak usah request, biasa aja. Jadi jangan sampai main tunjuk-tunjukkan, jangan sampai main aku-akuan, maaf. Disebut nama ini. Menyumbang hari ini Bapak Nandi 1 juta. Bapak Nandi nggak usah. Itu saya Pak, itu saya Pak. Nandi itu saya. Saya Nandi. Nggak usah gitu, nggak usah. Orang udah tahu kok Pak Nandi ini dong namanya. Jadi nggak usah di aku kita yang nyumbang hari itu. Kalau bisa bahasa kita apa? Kalau yang nyumbang tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya udah diem aja dah. Biar aja Allah yang ngasih. Kemudian apa lagi? Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah engkau batalkan shadaqatikum, sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan pengen dibangkit-bangkitkan nama, wal adha, dan nyakitin orang lain. Maksudnya gimana nyakitin orang lain? Kita ngasih Pak duit sedekah sama orang lain,
Tapi sambil maki-maki kayak Bang Madit. Dulu tuh ada sinetron Bang Madit. Nih, sini. Sini. Orang miskin harus dekat-dekat sama orang kaya. Sini. Sini. Dari 100 meter jarak bau ente orang miskin udah kecium. Sini, deketan dikit. Ada pengen bagi duit ente. Nih, ya. Dari Haji Madit. Kacau nih orang. Ya ngasih tapi sampai ngatain orang. Makasih Pak Ustadz, makasih ya Pak Haji udah ngasih. Gak usah makasih, emang dasar orang miskin selalu diarahin ke rumah aneh. Tapi sampai ngatain orang. Sering ini. Dia awalnya ngasih baik. Setelah itu ngomong ke bininya, siapa Pak? Biasa orang miskin ke rumah kita. Biasa itu Pak. Biasa, orang perlu ke rumah kita emang. Dan biasa orang baik kayak papa ini selalu datangin sama orang. Gak pernah habis tamu. Gayanya. Ngatain juga, sedekah juga. Malaikat bingung nih. Ini orang tapi baik. Tapi mulutnya kagak baik. Sering kayak gitu. Ada kayak gitu gak? Ada kayak gitu. Tapi gak sebut namanya gak usah. Bahaya. Nah kalau bisa mulut dikunci, ucapin jazakumullah, makasih banyak Pak udah datang ke sini gitu. Alhamdulillah ada orang Allah arahkan ke rumah kita buat minta bantuan dan Allah pilih kita. Sekali lagi Allah pilih kita untuk jadi penyalur kebaikan Allah kepada orang tersebut. Kalau bahasa Salman, yang datang ke rumah kita, yang makan ke rumah kita, emang itu jatah rezekinya. Emang itu jatah rezekinya. Kalau bisa jangan ditahan, kalau kata beliau, jangan ditahan. Kasih apa yang kita punya hari itu, coba belajar menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Kita udah sering nyenangin diri kita. Coba belajar gimana orang itu datang ke rumah kita, pulang-pulang gak tangan kosong. Kayak cerita santri yang bawa singkong, dikasih kambing. Yang ngasih kambing dia pengen dikasih sapi. Tapi di rumahnya gak ada kambing, gak ada yang lain, malah dikasih singkong. Nah, itu ada satu hal yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Uang yang kita miliki hari ini sepenuhnya 100% bukan punya kita, tapi ada jatahnya untuk orang lain. Jadi kalau bahasa guru di pesantren ya akti ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Berikan, belajar berikan apa yang ada di dalam kantongmu. Ya kantong saya handphone lagi. Kantongmu. Yatika ma fil ghaib, nanti akan datang kepadamu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Wallahu alam Allah simpen apa hari ini buat kita. Tapi mesti dipancing. Mesti dipancing. Jangan berharap dapat ikan gede kalau mancingnya pakai umpan kecil. Harus belajar, coba merelakan hari ini sesuatu yang kita senengin. Dan itu ada di orang lain. Allah akan kasih berlipat-lipat ganda. Kalau nggak punya duit Ustadz, ya minimal kita jangan kosong dari sedekah tenaga. Ada yang sedekah tenaga namanya. Kalau sedekah duit kita nggak bisa, jangan kosong dari sedekah tenaga. Nggak punya duit, pengen banget kayak orang kaya. Ya udah, berarti sedekah tenaga, ngasih bantuan buat orang lain. Jadi kalau hari ini nggak bisa korban, jangan diam aja. Ambil pisau, bawa asahan, ikut nimbrung motong daging buat orang lain. Ini jadi orang pengen jadi penerima mulu di rumah, nungguin lama daging gak nyampe-nyampe daging. Datang ke tempat pemotongan rame-rame, Sat, saya kira-kira bantu apa Sat? Ini Pak Haji, bisa motongin ini gak? Oh bisa, saya bisa. Jadi ada sumbangsinya di situ. Kalau dia mampu. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga ngasih duit, ngasih tenaga, minimal sedekah doa. Terakhir nih mak, doa mah terakhir. Jangan langsung ke doa, jangan. Apalagi orang punya duit, saya mah doa aja dah. Salah. Kalau orang punya duit, amalnya pakai duit. Kalau orang nggak punya duit, amalnya dua. Ima pakai tenaganya atau ima pakai doanya. Jangan diputer ini. Jangan diputer, nggak boleh. Udah sistemnya kayak gitu. Ada orang model kayak Sayyidina Utsman yang dakwahnya pakai duit.
Ada orang modelnya dakwanya pakai tenaga, kayak Sayyidina Bilal, pakai tenaga. Sayyidina Mus'ab bin Umair pakai tenaga. Karena orang-orang kayak gitu nggak ada uang kayak seperti Sayyidina Utsman. Beda, dakwahnya beda. Dakwahnya beda. Tujuannya sama, satu titik. Pengen dapat ridhonya Allah, tapi caranya beda. Caranya beda antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu contoh ya, contoh kecil aja. Walayan bagi dan tidak selayaknya ilmu zaki bagi orang yang memberi zakat ayakuna bahwa dia menjadi karihan orang yang benci li ikhraji zakat saat mengeluarkan zakat. Kesel banget duitnya hilang. Dilihat di rekening dia, ya tadi mah adanya 10 juta ini. Ngapa tinggal 9 juta ya? Oh iya tadi sedekah buat orang ya. Apa sedekah sih gue? Jangan kayak gitu, nggak boleh. Mesti belajar pelan-pelan. Dia kalau nggak sanggup model uang banyak, kita belajar pakai uang yang sedikit. Terus sampai akhirnya Allah tampilkan hal-hal luar biasa kepada orang tersebut. Wal yuhatir, dan hendaklah dihati-hati. Min dalika, dari demikian itu, apa itu? Kesel, marah, benci waktu ngeluarin zakat. Fa innahu min sifatil munafiqin, maka sungguhnya kesel saat ngeluarin zakat termasuk ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu bukan orang nggak sholat pak, sholat ya, sholat. Dia nggak zakat dia. Tapi orang munafik sholatnya di akhir waktu, zakatnya sambil manyun mulutnya, sambil benci. Ngerundung aja di belakang. Ya. Tadi gue gak enak aja depan PRT sama PRW. Sudah gue ngomong aja gitu itu. Aduh, lumayan tuh tadi 35.000 bisa beli rokok gue. Masih nyesel gitu, ngasih nyesel. Nah itu juga nggak boleh itu, nggak boleh. Udah apa yang udah keluar dari kantong udah. Belajar untuk jangan sampai kotak amal itu diliatin doang. Besok nanti bikin kotak amal bentuknya kuburan, keranda, ada kan bagian masjid yang bentuknya keranda, serem juga nih. Kali aja tuh sedekah dia terakhir itu, kan kita nggak tahu. Wah, enak juga tuh kalau bentuknya keranda mayat sekalian bentuknya. Oke. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala yatuna sholata illa wa hum kusala, dan tidaklah mereka orang munafik menuju sholat, datang kepada sholat, kecuali kondisi mereka itu kusala, malas. Kalau pengen sholat tuh hawanya berat, seakan-akan sholat itu mereka paksaan jadinya, bukannya kewajiban. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka berinfak, tidaklah mereka berzakat, tidaklah mereka bersedekah, kecuali hum karihun, kondisi mereka itu benci, manyun, gak seneng kalau mereka bisa berbagi sama orang lain. Ya, Pak. Dan emang selalu kayak gitu Pak, emang selalu kayak gitu. Jadi kita sampaikan ke santri, alasan Allah bikin anak bayi tangannya ngelengkup waktu lahir, karena memang dari semenjak kita bayi ada selalu bawaan pelit dalam diri kita. Makanya tangannya gini kalau bayi, ngelengkup. Serem juga kalau bayi kebuka, serem memang. Tapi tangan ngelengkup memang. Emang kata ulama isyaratun alal bakhil. Isyarat manusia itu ada sisi pelitnya, pasti ada sisi pelitnya. Macam-macam pelitnya ke siapa? Macam-macam, nggak tahu. Pokoknya ada yang ke keluarga, ada yang ke teman. Ada yang pelit ke keluarga, baik ke teman. Ada yang baik ke teman, pelit ke keluarga. Ada juga. Macam-macam orang tuh pelitnya. Nah itu isyarat yang memang Allah abadikan dalam kondisi manusia. Akan tetapi saat kita merasa diri kita itu memang masuk surga itu nggak mesti pakai amanu. Artinya tidak selamanya Allah itu bicara kalimat amanu. Uniknya kalau Allah nyebut kata-kata amanu pasti disandingkan dengan wa amilus sholihat. Jadi bedanya amanu sama wa amilus sholihat, bedanya ibadah sama amal soleh. Kalau ibadah itu urusan ibadah kita sama Allah, itu namanya ibadah. Nah bahasa Arabnya ibadatun.
Kalau kerjaan kita, tingkah laku kita, kebaikan kita sama orang itu namanya amal soleh. Nah, namanya amal soleh. Dan itu nggak boleh dipisah itu. Karena di Quran itu selalu disandingkan. Pasti kalau disebut amanu wa aminus soleh. Illal ladzina amanu wa aminus soleh. Pasti itu. Gandengan terus itu. Artinya kita disuruh baiknya sama Allah, juga baiknya kepada sesama makhluknya Allah yang lain. Warada bil infaqi, dan Allah bermaksud bil infaqi dengan infak hauna di sini apa? Ikhrajaz zakati, ya akan mengeluarkan zakat. Itu maksud Allah membahasakan kalimat infak adalah di sini adalah belajar untuk zakat dalam kondisi hati yang ikhlas. Wa arrafa subhanahu annal munafiqa, dan Allah memberi paham, mendefinisikan bahwa orang munafik qad yusalli, terkadang dia salat, walakin ma'al kasali, akan tetapi selalu salatnya disertai dengan males, entar-entaran mulu salatnya. Dan itu kita banget itu. Kita banget itu. Makanya kalau kata guru kita Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin, kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita nih hidup di zaman Nabi, kita mungkin lebih parah dari orang munafik yang kita baca sejarahnya di zaman Nabi. Kita bisa lebih parah dari orang munafik yang kita sering baca di buku-buku sejarah. Karena orang munafik yang dimaksud seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, banyak orang munafik di Madinah itu, Masya Allah. Itu mereka itu sholatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Yang mungkin kalau seandainya mereka hidup di zaman sekarang udah jadi panggil kiai dia. Tapi di zaman Nabi levelnya orang munafik. Oh, kita bisa lebih parah itu. Sholatnya masih tangguh-tangguhin kalau kita mah. Sholatnya jarang, boro-boro jarang. Boro-boro ngerjain awal waktu kita mah. Ada aja alasannya. Inilah itulah, dan itu udah tercium sekali oleh baginda Rasul. Oh, ini munafik. Ini orang beriman. Nah, itu salah satunya Sayyidina Sirru Rasulillah, Sayyidina Hudzaifah al-Yaman. Itu punya penciuman, bisa nyium orang munafik. Bisa cium orang munafik. Jadi dia tahu bau-bau orang munafik. Kecium, Pak. Orang itu badannya keluarin bau munafik. Dan itu bisa nyium. Wah, munafik tuh. Kecium badannya. Wah, jarang sholatnya orang. Wah, kalau sholat maghribnya jam 7. Kalau sholat isyanya jam 1. Alasannya apa? Mau gabung sama tahajud. Enggak, bohong aja itu mah. Yang berasa malas itu mah. Alasan, ada aja alasannya buat lambat-lambatin ibadah. Buat lambat-lambatin ibadah. Nah, itu keciri sekali kalau di zaman Nabi itu. Waqad yuzaki walakin ma'al karoha. Dan terkadang orang munafik kalau udah zakat, akan tetapi saat mereka zakat ma'al karoha, disertai kebencian, nggak suka. Waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai dengan satu golongan, dengan satu kaum, maka ia termasuk dari golongan tersebut. Terakhir, wa min adabihi, ya, ayyukhrijaz zakata min ajwadi malih. Dan di antara adab-adab seorang yang memberi zakat, bahwa ia mengeluarkan zakat dari hartanya yang ajwad, hartanya yang terbaik. Nah, ini yang susah ini. Kita kadang-kadang mikir, aduh apa ya yang masih lama di rumah. Yang udah lama di rumah tuh apa gitu. Susah emang Pak, belajar jadi orang yang benar-benar baik itu susah. Kayak Nabi itu, ya Allah Robi, baru banget dikasih sesuatu sama orang, udah dikasih sama orang lain. Bahkan Nabi itu punya prinsip, punya falsafah hidup, gak mau nyimpen duit lebih dari 1 malam. Udah ada duit segitu sekepok, hari itu juga dikeluarin. Hari itu ada orang ngasih baju, kalau ada orang minta, hari itu juga dikasih. Tapi ya itulah, susah juga kita belajar kayak gitu ya. Ya Allah Robi, susah banget itu. Itu kalau Habib Umar bin Hafiz, ya, Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Salim, itu kalau ada orang minta sorban sama beliau, minta tukeran, ditukar, walaupun yang nuker jelek pun sorbannya.
Bisa kan datang nih, orang nuker pakai ini kan, masya Allah nih, luar biasa nih. Wah, legend ini. Ini sorban legend ini. Ini cuma dari zaman kapan ya? Masya Allah nih sorban. Sorban kongkong kita ini. Warna kayak gini nih. Tukeran sama sorban kita itu, waduh, level kita kayak sampai situ dah. Itu kalau sama Abi Umar, Bib, tukeran Bib. Biasanya orang Badui itu, orang-orang Arab gunung ngaji di majelis Abi Umar di Yaman itu minta ditukar sorbannya, Bib, tuker Bib, mau sorban antum pakai, ditukar sama Umar, tukeran. Dan ajibnya, ketika itu ditaruh di apa nih, di pundaknya Habib Umar, orang yang ngasih itu dipakai. Gak lama, kurang dari beberapa detik orang berebut bibit tuker sama Habib yang dipakai sama Habib yang biasa aja tuh, tuker. Ditukar sama sorban yang lebih mahal lagi. Orang berebut, kenapa langsung berebut? Karena udah nempel di pundaknya Habib Umar bin Hafiz. Wah, beda itu kesan. Ada yang mau tukar gak? Nah, itu luar biasa Pak. Aduh, saya bilang nih Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, mau dari kita kayak gitu, waduh nggak sanggup dah. Datang kita pede banget, pakai motor jelek, pakai motor butut di pondok kan. Tukeran saat NMAX sama saya. Kayaknya level kita belum sampai situ gitu. Tapi bolehlah kalau belajar yang kecil-kecil bolehlah, yang kecil-kecil boleh umpama. Cakap tuh saat apa namanya sorban umpama hal kecil. Mau ente? Ini betul deh. Bener Sat. Ente ada nggak? Ada, tenang, masih banyak stok di rumah. Atau bapak hal kecil yang lain, bapak. Kalau santri mungkin boleh lah. Bang, enak tuh bang, mie goreng. Ini ada mie soto nih, ente mau tukeran? Iya, tukeran. Nah, tukerlah mie soto, mie goreng. Nah, lebih mahal mie goreng juga daripada mie soto. Nah, itu gimana Ustadz? Hal kecil kita belajar. Buat berbagi sama orang lain, nanti kalau udah biasa hal kecil, hal gede jadi gampang, jadi mudah. Itu juga susah itu, tapi belajar. Wadzalika afdalu, dan demikian itu lebih afdal. Wal wajibu al-ikhraju minal wasti, dan adapun hal yang wajib apa? Mengeluarkan dari pertengahan. Maksudnya minimal banget ada baju yang belum lama amat, ngasih orang tuh baju udah masya Allah, apa namanya tuh cetian. Tai balang tuh kan, tai balang. Kalau Betawi tai balang. Udah ada bintik-bintik di lehernya, baru dikasih orang. Hah? Jamuran. Ini buat ente deh nih, ini baju aneh udah lama nih. Berapa nih Sat? 20 tahun yang lalu nih baju. Astagfirullahaladzim. Ya boleh dah, lebaran 2-3 tahun yang lalu kan masih cakep tuh baju. Warna juga belum pudar-pudar amat. Kasih dah. Nih. Kadang-kadang kita malu juga sih, kita buka lemari tuh baju banyak banget. Kan makin banyak harta yang kita punya, makin lama dihisapnya nanti. Kadang-kadang kita ngeri juga sih, ini hisap berapa banyak ini. Hisapnya berapa banyak ini ya? Ini ngeri juga nih. Berapa ya? Oh kipas. Nah itu pertengahan kira-kira, ngasihnya nggak terlalu lama banget, nggak terlalu baru banget. Ya adalah baju-baju yang 2, 3, 4 tahun yang lalu lah kita kasih ke orang. Wa amma ikhrajur radi'i fa ghairu jaizin. Adapun mengeluarkan harta yang jelek banget, yang buruk, ngasih gorengan 3 hari yang lalu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti mau gorengan, mau bang, nih. Ini kapan bang? Ada kali 2 hari yang lalu mau di gorengan, astagfirullahaladzim. Aduh, susah ada jelasin. Fa ghairu jaizin, maka itu nggak boleh. Illa ayakunal malu kulluhu kadalik, kecuali bahwa hartanya semuanya seperti itu. Maksudnya di lemarinya bajunya jelek semua, nggak bagus. Ya itu doang yang bisa disedekahkan, ya udah nggak apa-apa. Kalau di rumahnya cuma itu doang ya jangan dipaksain. Kita bukan berarti Ustaz di rumah tuh nggak ada Ustaz sorban gitu buat aneh gitu kan. Oh sebentar Pak, saya ke pasar dulu beli sorban. Ya nggak usah juga beli sorban dulu, buat orang lain nggak usah. Ya di rumah kita kalau ada sorbannya yang emang saat udah beberapa bulan, beberapa tahun kita nggak beli sorban. Sorbannya itu aja, ya udah nggak apa-apa. Kasih aja sorban yang kita punya sama orang. Ini kayaknya belum lama nih, baru setahunan atau baru 2 tahun. Ada sorban Pak, tapi mohon maaf Pak,
Ini udah lama sorbannya, udah ada kali 5-6 tahun mah gitu. Nggak usah, udah sering dipakai antum ngajar gitu kan. Ya kasih aja dah, yang ada aja di lemari apa kek. Kira-kira itu yang dikasih sama orang lain, itu senang banget orang, ya Allah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kamu campur adukan sesuatu yang buruk daripada harta. Untuk tunfikun, kalian nafkahkan, kalian sedekahkan. Ya, Allah nggak mau terima hal yang buruk. Innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyibah. Allah tuh maha baik, nggak mau terima kecuali yang baik-baik. Ya, kita sekali lagi, saya juga pribadi mengajak bapak-bapak dan semua jamaah, mari sama-sama kita sukseskan kegiatan Idul Adha kita tahun ini. Ya, benar Andi, minimal kita bersumbangsi tenaga. Kalau tidak bersumbangsi harta, jangan sampai tidak hadir. Kalaupun tidak hadir nggak bisa juga bantu, minimal bantu pakai doa. Minimal bantu pakai doa. Atau apa kayak keluarin di lemari, apa kayak dompet kayak apa kayak keluarin. Ada kopi kayak keluarin, ada rokok kayak keluarin. Minimal mereka yang pada kerja bantu buat bagi tetangga, saudara-saudara kita, itu ada sumbangsi kecil kita, walaupun hanya kopi liong, nggak apa-apa dah. Kan enak tuh orang, jadi semangat kerja. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Iya betul. Emang kadang-kadang nggak enak juga jadi orang nggak enak kan. Kita ngerasain juga Pak. Ya gimana Pak ya? Kondisinya itu kita tahu dia bakal gak bisa ganti emang. Tapi dia mulai datang, nggak orang lain gitu kan. Orang lain mungkin kita kasih PD, ini pasti bisa bayar nih, alhamdulillah nih. Kadang Pak saya solusinya, jujur ini saya pribadi aja ya. Umpama dia minjem duit sama kita nih. Ada waktu itu orang minjem 2 juta. Tapi mohon maaf ya, uang yang sebelum aja dia belum bayar. Yang sebelum-sebelumnya nih, ada lagi 3 nih, dia belum bayar. Akhirnya dia begini, Pak, mohon maaf Pak, jujur saya ada duit. Cuma riwayat Bapak yang kemarin itu kami anggap tidak terlalu baik lah di mata kami. Gitu, Bapak udah janji, Bapak udah kita kasih tempo, kita nggak pernah nuntut Bapak banyak. Ya, bayar aja dulu yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk saat ini Pak, saya nggak bisa pinjemin, tapi saya kasih aja dah Bapak 100.000. Emang kadang-kadang gitu. Saya aja dah, dia minjem dulu 2 juta nih, kan gede 2 juta. Daripada dia minjem lagi kita tolak, mereka kasih kadang gocap 100.000, tapi nggak usah dibalikin. Kasih aja dah, nih buat Bapak aja dah. Ya Pak, nggak apa-apa, nggak usah. Ini mah untuk ini mah saya ganti, nggak apa-apa. Daripada saya orangnya nanti nggak nolak Bapak, datang udah jauh-jauh ke rumah saya, ya biar Bapak nggak tangan kosong juga pulang dari rumah saya. Itu malah dia jadinya jadi gak enak. Dia jadi gak enak malah gitu. Ya Pak ya. Kalau Bapak dipikir kembali yang kemarin tuh masih ada tuh, lumayan tuh Pak, 6 juta waktu utang Bapak ke saya. Masih minjem lagi 2 juta. Ya Pak ya. Kalau dipahami Pak ya, saya kasihlah 100.000, Bapak pulang aja nggak apa-apa. Maaf Pak Ustadz, saya belum bisa bayar, nggak apa-apa. Santai-santai. Nah itu juga kadang saya gitu orangnya Pak. Kadang gitu, ada orang minjem duit ke kita tahu orang nggak bisa, dengan kasih aja dah, tapi nggak senominal dia minta. Nah, kita nggak bisa juga ngasih banyak kayak sahabat Nabi, nggak bisa juga. Tapi minimal itu bisa ngebantu dia dah walaupun sedikit. Nah itu kan nggak jadi beban utang buat dia, malah jadi kebaikan juga buat kita. Lihat lagi apa?
Tahu tidak? Udah. Nah, ya. Kasih zakat. Oh, jadi orang itu malah yang kita jadi mustahil. Jadi kita balik lagi ya. Boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa sih. Emang apa? Kan itu udah tangan dia. Nah, ketika di tangan dia punya kewajiban utang sama kita. Ya udah, itu mah urusan beda. Pertama akad zakat. Kita nganggap dia orang emang apa nggak mampu.